Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kinematika partikel. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari gerak benda di mana kita tidak memperhitungkan apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Besaran-besaran yang penting pada materi kinematika ini adalah posisi, kecepatan, dan kelajuan. Nah, kita harus memodelkan bahwasanya gerak translasi itu sebagai sebuah model partikel, di mana benda yang bermassa M itu kita anggap ukurannya amat kecil, ya. Jadi diibaratkan menjadi sebuah partikel, ya. Nah, gerak partikel dapat diketahui jika posisi partikel setiap saat diketahui. Nah, jadi apa itu posisi? Posisi merupakan lokasi partikel pada suatu kerangka acuan di mana dianggap sebagai titik asal sistem koordinat. Nah, misalkan pada gambar berikut, ya, di sini ada sebuah mobil yang bergerak dari titik A hingga titik F. Ya, kita dapat melihat posisi masing-masing mobil pada setiap titik sepanjang sumbu X, ya, di mana pada posisi mula-mula berada pada X sama dengan 30, ya, dan posisi akhirnya berada pada X sama dengan minus 60. Nah, minus di sini menunjukkan bahwasanya dia berbalik arah dari gerakan semula, ya. Nah, kalau dituliskan atau digambarkan dalam bentuk grafik, nah, pergerakan mobil tadi dari titik A hingga titik F dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini dapat diinterpretasikan sebagai mula-mula benda bergerak ke kanan. Kemudian dari titik D hingga F, benda bergerak ke kiri, ya. Itu cara menginterpretasikan grafik posisi terhadap waktu, ya. Posisi terhadap waktu mengenai arah gerakan benda. Ya, kalau arahnya masih berada pada sumbu positif, ya, itu berarti gerakannya masih mengarah ke kanan. Tapi kalau sudah berada di bagian bawah atau daerah negatif, ini berarti benda itu sudah berbalik arah, ya, atau arahnya berkebalikan dengan arah awal. Nah, ini adalah posisi mobil tiap satuan waktu, ya. Ini bisa diambil dari gambar pergerakan mobil dari titik A hingga titik F pada gambar sebelumnya. Berikutnya ada besaran perpindahan. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor, ya, yang artinya adalah perubahan posisi dalam selang waktu. Ya, ketika berpindah, ya, dari posisi awal ke posisi akhir, ya, besar perpindahan partikelnya dapat dituliskan dengan persamaan berikut, di mana delta X ini menunjukkan perpindahan, XF ini posisi akhir, dan XI ini posisi awal, ya. XF berarti posisi final, F ini final, I ini menunjukkan inisial. Selanjutnya, ada yang namanya jarak. Jarak termasuk besaran skalar, yang mana artinya adalah panjang lintasan yang dilalui partikel. Nah, contohnya apa? Pemain basket yang berpindah atau berlari dari keranjang timnya di lapangan ke keranjang tim lawan dan kembali ke keranjang timnya. Nah, diketahui dari fenomena ini, diketahui bahwa perpindahan pemain adalah 0, ya. Namun, ia menempuh jarak 2 kali lapangan. Nah, jarak ini tidak ada arahnya, artinya besarannya hanya nilai saja, ya. Sedangkan perpindahan ini termasuk besaran vektor, di mana harus
Ada nilainya dan ada arahnya. Nah, seringkali ada keraguan antara perpindahan dan jarak. Ya, kapan perpindahan dan jarak ini bernilai sama? Ya, pada saat gerakan benda itu bergerak lurus ya, tanpa adanya berbalik arah dari benda tersebut. Nah, berarti itu pasti jarak dan perpindahannya adalah sama. Tapi kalau sudah ada berbalik arah ya, perpindahan tidak akan sama lagi dengan jarak. Nah, berikutnya ada besaran kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, kecepatan ini termasuk besaran vektor, kelajuan ini termasuk besaran skalar. Bedanya harus sudah tahu ya. Kecepatan ini ada arahnya ya. Kelajuan ini hanya ada nilainya saja. Nah, dari persamaan juga ada perbedaan. Kalau kecepatan ini adalah perpindahan partikel per selang waktu ya. Sedangkan kelajuan ini adalah jarak total ya, jarak tempuh total per waktu tempuh. Nah, kalau di dalam fisika kecepatan itu tidak sama dengan kelajuan ya. Harus diperhatikan. Selanjutnya ada besaran percepatan. Nah, percepatan ini termasuk besaran vektor, di mana didapatkan dari perubahan kecepatan per selang waktu, ya. Nah, jadi ketika kecepatan dan percepatan memiliki arah yang sama, berarti benda tersebut akan bergerak dipercepat, ya. Namun ketika kecepatan dan percepatannya memiliki arah yang berlawanan, ya, berarti gerakannya semakin diperlambat. Contohnya apa? Misalkan sebuah mobil yang dipacu, ya, ditekan gasnya, kemudian tiba-tiba direm. Nah, itu salah satu contoh pergerakan yang diperlambat, ya, atau gerak benda diperlambat. Nah, berikut contoh soal. Yang pertama, mengenai bagaimana cara mencari kecepatan rata-rata mobil ya pada detik ke-5. Nah, berikut ini adalah data tentang waktu dan posisi untuk masing-masing benda. Nah, kecepatan rata-rata tadi sudah diketahui merupakan perpindahan per selang waktu, ya. Sedangkan perpindahan adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Selang waktu adalah waktu akhir dikurang waktu awal, sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 11 meter per second. Ya. Karena di sini positif, berarti gerakan bendanya itu adalah ke kanan. Nah, kita masuk ke gerak satu dimensi. Ya. Nah, di mana gerak satu dimensi dengan percepatan konstan. Artinya apa? Percepatan konstan A-nya sama dengan 0. Nah, jika pada saat mula-mula T-nya sama dengan 0 dan waktu akhirnya sama dengan T, ya, maka besar percepatannya adalah persamaan berikut, ya. Nah, di mana kita substitusikan bahwasannya ini TI ya, bukan TF. Ini TI, di mana TI-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali T. Nah, sedangkan untuk kecepatan rata-ratanya bisa dicari ya, kecepatan awal ditambah kecepatan akhir per 2. Nah, sekarang bagaimana posisi benda sebagai fungsi waktu? Ya, tadi sudah deskripsikan bahwasanya untuk T awalnya sama dengan 0 dan T akhirnya sama dengan T, besar percepatannya tadi adalah konstan, ya. Di mana kecepatan sama dengan
perpindahan per selang waktu. Ya, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu. Nah, ini kita masukkan persamaan kecepatan rata-rata. Ini persamaan perpindahan per selang waktu ya, karena selang waktu ini TF dikurang TI, TI-nya sama dengan 0, berarti tinggal TF yang sama dengan T. Nah, sehingga kita dapat persamaan posisi ya sebagai fungsi waktu. Ada dua persamaan yang bisa dipakai, yaitu persamaan ini yang pertama dan persamaan ini yang kedua. Tapi biasanya kita lebih familiar dengan persamaan yang kedua ya, ketika kita di SMA. Biasanya kita kenal dengan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, biasanya begitu ya. Nah, sekarang berapa kecepatan akhir benda sebagai fungsi waktu? Nah, balik lagi ya. Sekarang kita mencari waktunya. Sehingga nanti waktu ini yang disubstitusikan ke persamaan kecepatan ke persamaan posisi yang kita peroleh sebelumnya. Sehingga kita peroleh kecepatan akhir itu sama dengan Vxf kuadrat ya. Artinya ini Vx ini kecepatan pada sumbu X akhir kuadrat ya sama dengan kecepatan pada sumbu X awal kuadrat ditambah 2AX ya, 2 kali percepatan terhadap sumbu X dikali perpindahan ini ya. Posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, selanjutnya ini terkait dengan gerak jatuh bebas ya, di mana juga percepatannya konstan. Nah, persamaannya sama dengan persamaan gerak lurus beraturan, di mana yang kita peroleh sebelumnya 3 persamaan awal itu disebut dengan GMB ya. GMBB maksud Ibu. Nah, di mana persamaannya hampir sama, yang berubah hanya notasi posisi yang semula berada sumbu X sekarang berada pada sumbu Y, karena gerakan selama gerak jatuh bebas itu hanya berada pada sumbu Y ya. Dimana percepatan yang berlaku sebanding dengan percepatan gravitasi ya, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, berikut contoh soal terkait dengan gerak jatuh bebas ya. Sudah dituliskan solusinya, silahkan dipahami secara mandiri ya, bagaimana tahapan penyelesaian persoalannya. Selanjutnya, kita untuk menghitung perpindahan dari suatu benda, kita juga dapat menghitungnya dari luasan garis ya, atau kita dapat menggunakan ini, integral dari persamaan kecepatan dalam fungsi waktu ya. Nah, di dalam kinematika kita juga dapat menggunakan diferensial ya, di mana percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan dan kecepatan itu merupakan turunan dari posisi ya. Dan ini nanti bisa kita ganti dengan kecepatan terhadap fungsi waktu, yang ini posisi terhadap fungsi waktu. Nah, berikut ada kuis ya. Ada 4 soal. Silahkan dikerjakan selama waktu perkuliahan ini ya, dan dikumpul pada akhir jam perkuliahan. Silahkan upload jawaban masing-masing ke e-learning. Kerjakan secara individu ya. Untuk gerak 2 dimensi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, demikian penjelasan Ibu terkait dengan kinematika, terkhusus gerak 1 dimensi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.